Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, Allah kita selalu berikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dari doa Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW supaya terhindar daripada sifat-sifat yang tidak bagus pada diri kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Dari doa yang telah kita pelajari itu sudah ada 4 sifat yang harus dibuat. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat keraguan-raguan, bingung, galau, wal hazan, sakit hati. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung juga kepada Engkau ya Allah daripada jubun, pengecut, punya keberanian tapi tidak berdaya menyampaikan kebenaran, punya nyali tetapi dikunci lidahnya, wal bukhl, kikir, pelit, medik, engken, pamalar. Lengkap ini Pak Iwan. 5 hendak berkembang agama di suatu kampung, maaf, kadada yang memikirkan untuk berkembangnya di kampung itu agama, pengajian kah, yasinan kah, burdahan kah, tahlilan kah. Tidak ada yang memikirkan kebaikan di kampung itu agama. Banyak masa bodoh. Wa a'udzubika minal ajaz. Ulun juga berlindung kepada Engkau ya Allah daripada lemah. Nah, di sini masih kita bahas. Al-Quran berbunyi, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan alaihim. Hendaklah kalian takut law taraku min khalfihim, andai kata kalian meninggalkan setelah kalian tidak ada dzurriyyatan dha'afan yang lemah. Khawfu alaihim, hendaklah kalian takut setelah kalian tidak ada zuriat kalian lemah semua. Apa yang dimaksud lemah di sini? Yaitu yang pertama sudah kita bahas, al-jahlu biddin, bodoh agama. Kalau sudah agama nih Pak Ibu, bodoh. Dunianya aja yang pintar, tidak bisa mensetir dunia ini arah kebaikan, enggak. Dia sudah bodoh dengan agama. Kita ambil contoh kecil, hurufan duit aja Pak Ibu, ini riba semua. Hurufan duit aja sudah riba semua. Yang mau riba, di mana hurufan duit itu murah? Namanya huruf itu sama kembalinya. Apabila 100.000 kembali uangnya 100.000. Sekarang apabila 100.000 90.000. Dia membuat peraturan, bukan agama mengatur seperti itu, tapi sudah jadi kebiasaan. Duit baru gue dengan duit buruk, apa berbeda duit buruk dan duit baru? Kita diam, guru-guru mendiamkan semua, pengecut guru itu 100.000 di huruf akal yang 2.000-an.
Padahal sama rupiahnya. Kenapa maka terjadi perbedaan? Lain real dengan rupiah, jadi terjadi perbedaan karena beda mata uang. Lemah. Kalau kita menyambat daerah kita aja. Daerah kita umum. Di mana aja daerah kita. Sampai umum debat kecil-kecilan kayak gue itu orang ini. Aku diatur oleh agama, bukan diatur ikan. Jadi kita kembalikan di 100.000. Aku 2.000-an penting. Yuk, supaya bayar parkir macam-macam. Ada apabila 100.000, 10.000 kurang, biar siapa? Biar agama jadi. Kita ikut-ikutan, kata dia. Tapi itu riba. Riba itu paling 3 tahun bertahan setelah yakin masalah. Kalau kita makan dari duit itu baik, akal kita tidak dicabut oleh Allah, timbul-timbul. Kalau kita nggak ingin beribadah di malas gara-gara itu, gimana caranya Bu? Kembalikan dulu jadi 100.000 sini. Urut sudah tahu dikuranginya 10.000, 100.000 duit kita. Ambil, urut hitung 2.000 plus 100.000. Urut sudah tahu bahwa dia ini mengurangikan 10.000, tapi urut tidak mau dikurangi dulu. Aku nggak kemana-mana juga. Sini duitnya 100.000. No, makanya salik-salik kita marah. Orang jahil agama nih. Nah lalu kita hitung pas 100.000, ambil full di kantong 15.000. Nah Pak, pulau terima kasih. Anak baru lagi dia ada lagi. Berarti kita asalnya riba berubah jadi sedekah. Bukan riba itu bersedekah lain. Ulun tidak mau menolak ketentuan dia, tapi menurut cara ulun supaya kita sama-sama baik. Artinya kita tidak mau menurut dia, tapi kita bersedekah. Berarti 15.000 kita baik tadi itu kita bersedekah. Tapi kalau sesuai dengan ketentuan dia 10.000 kurang, riba. Coba adalah orang yang berani ngomong maka terjadi mana? Jahil agama. Kasus itu tadi, apalagi perang hari raya. Belum tanya lampian, kalau dia baru di bank, dikurangnya lah. Ini ada sama, apa sama, ada berbeda. Nah, ayo kita sudah berinteraksi permasalahan ini dengan riba. Kadang membaca Al-Quran, Allahu bai'a wa harrama riba. Itu baru kecil. Sekarang kredit emas riba. Emas nggak boleh kredit, emas nggak boleh utang piutang. Kalau ingin utang piutang, uang bukan emas. 5 gram kita berhutang Bapak Ibu hari ini, minggu depan atau bulan depan kita bayar 5 gram. Aku sama-sama 5 gram, sama harga emas ketika kita menyerahkan kepada dia dengan dia menyerahkan emas kepada kita. Ada sedikit hamba-hamba Allah di dunia ini Pak Ibu, emas berhutang-hutangan. Nah, kecil permasalahan ibu-ibu namanya baik dinding. Ada orang tanya gue, dia punya cincin. Cincin itu sekitar 5 gram emas. Lalu dia ingin menambah 10 gram. Berarti berapa jumlahnya? 25 gram. Kemudian diletakkannya intan berlian di sekitar itu dan ada batu jambu. Hijau, yang berhijau.
ingin menambah 10 gram. Artinya emas ini tambahnya dilapisnya lagi supaya tebal. Lalu dia bayar berdahulu riba. Kan pengrajin itu nanti dia akan menambahi 10 gram. Pengrajin. Hati-hati emas bini pian. Bini pian hati-hati. Kalau kita kadang memahami ilmu agama, kita menyetujui bini kita bermasalah dengan riba. Kalau langsung bayar berapa harga emas? 5 gram apa 10 gram kan banyak? 10 gram. Langsung dia bayar lunas. Nanti si pengrajin ini ngomong, mungkin setengah bulan baru selesai. Dia sudah bayar menurut ketentuan si pengrajin. Jar ulun kada boleh bayar lunas. DP aja dulu 1 juta misalnya. Nanti berapa harga emas ketika selesai pengrajin itu mengerjakan kemudian menyerahkan. Nah, coba. Apabila bayar sekarang sebelum pengrajin itu mengerjakan, kemudian setengah bulan ke depan sama enggak harga emas 10 gram ketika kita menyerahkan cincin tadi dengan pengrajin menyelesaikan selama setengah bulan, sama enggak? Tidak sama. Kecil masalahnya kejahilan di dalam agama. Aturannya upahnya biasa berapa itu dulu. Upahnya berapa? Dia mengerjakan ini misalnya 1 juta. Nah, ulun bayar upahnya. Nanti setelah selesai ulun bayar harga emasnya yang 10 gram ketika dia selesai. Harga hari itu yang dia menyerahkan kepada ulun. Ada sedikit ilmu manusia jaga agama. Pasti salah satunya ada yang rugi kalau dihitung pakai uang, kalau pakai emas kan pasti masalah. Maka orang-orang bahari makanan bahari itu aku buruai bahari berhutang-hutangan emas bahari dan ini wah ini kayak apa masih hai sampai itu juga. Banyak. Kedua, lemah pada agama, yaitu dia memperhatikan ibadah. Ini yang kita bahas. Kalau kita hendak bagus, sukses semua zuriat-zuriat kita, langkah pertama untuk mendidik zuriat kita, anak cucu kita, sembahyang diperhatikan. Itu langkah pertama. Sembahyang. Apabila di antara kita yang hadir, minta maaf, anak kita tidak memperhatikan sembahyang, lemah dia sudah agama, lemah sudah dunianya, lemah sudah akhiratnya. Yang kedua, penyebab lemah zuriat itu tiada memperhatikan ibadah. Ibadah yang terhebat dari seluruhnya adalah sembahyang 5 waktu. Apabila kita punya zuriat, apakah di antara kita punya anak, apakah punya keluarga, apakah punya sepupu, apakah punya bangsa, di antara di rumah kita itu ada yang tidak sembahyang, tidak memperhatikan sembahyang, dia sudah lemah dunianya, dia sudah lemah akhirat. Coba kita pahami baik-baik sembahyang ini. Kewajiban yang Allah wajibkan tanpa perantara malaikat dan tanpa wahyu yang turun adalah sembahyang. Sembahyang ini dipanggil oleh Allah, Rasulullah ditemani malaikat Jibril yang disebut terjadi Isra dan Mi'raj. Seluruh ajaran Islam
baik rukun iman maupun Islam. Di antara rukun Islam yang terhebat tanpa perantara diwajibkan Allah harus dipanggil Rasulullahnya, yaitu hanya urusan sembahyang. Ini gambaran pentingnya sembahyang. Apabila orang itu tidak memperhatikan sembahyang, pasti orang baik. Tapi guru dia bagus mulai, dia bisa jadi guru yang membantu orang, dia guru yang baik berteman guru lain. Akhirnya, tapi jiwanya sudah rusak karena dia tidak memperhatikan sembahyang. Coba lihat hadis Rasul. Muru auladakum bis salati wa hum sab'un sinin wa dribuhum wa hum 10 sinin. Suruhlah anakmu sembahyang ketika berumur 7 tahun. Pukullah pukul mendidik apabila dia tidak sembahyang ketika berumur 10 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum sab'un sinin. Suruh anakmu sembahyang ketika berumur 7 tahun. Suruh main bola untuk ibu. Sudah sembahyang belum? 7 tahun, ingat 7 tahun. Itu kelas berapa SD? Ada kelas 1 atau kelas 2. Apakah mulut yang ketika anak yang berumur 7 tahun itu berani sama dia? Apakah dia menentang dia ketika mulut dia seperti itu? 7 tahun mulut dia harus seperti itu. Maka mulut dia yang seperti itu dengan anak-anak dia, cucu-cucu dia, keponakan dia, karena maaf, kita punya anak, kita adalah pemimpin. Allah berikan rahmat keistimewaan Bapak Ibu di mulut dia. Itu dalam kitab dan Qiratul Mustofa. Orang tua yang menyuruh anaknya sembahyang, mulut orang tua itu Allah berikan rahmat. Kata-katanya mengandung rahmat. Allah kasih sayang dengan orang tua yang mulutnya seperti itu dengan anak-anaknya. 7 tahun. Wadribu pukul mendidik. Apabila dia tidak sembahyang ketika berumur 10 tahun. Pertanyaannya, umur 10 tahun mau dimalawan lah. Kalau pakai mulut kan 10 tahun itu yang mamuli lainnya. Mamuli. Ada tapi mau mandangari. 10 tahun itu masih berapa SD? Kayak apa anak yang berumur 10 tahun mau dipanggil? Langsung lah mereka. Nah ya jadi umur itu. Karena pakai mulut kadang-kadang mandangari, kadang-kadang 10 tahun. Kenapa maka seperti ini tegasnya? Membentukkan karakter disiplin. Bagaimanapun di sekolah atau Ibu ajaran disiplin. Apabila ada mengajarkan tentang sembahyang, ada dalam disiplinnya. Orang yang disiplin itu hanya orang sembahyang. Yang disiplin itu orang yang sembahyang. Silahkan kita ambil. Orang yang tidak tahu orang yang disiplin, orang yang menjaga 5 waktunya. Orang yang disiplin. Walaupun pendidikan militer, silakan. Walaupun pendidikan di kepolisian, silakan. Walaupun pendidikan di TNI, silakan. Walaupun pendidikan bagaimanapun di seluruh pendidikan mengajarkan kedisiplinan, apabila tidak memperhatikan sia-sia. Karena Allah sudah berdidik gimana supaya disiplin itu sembahyang. Disiplin. Orang yang disiplin hidupnya adalah orang yang menjaga 5 waktunya. Orang sudah kaya disiplin, gak masalah, sudah umur terbuang, waktu terbuang, semuanya terbuang. Mulut tidak mau bersahabat dengan orang yang tidak disiplin, orang tak membuang waktu.
umur makin hari makin berkurang. Angkat tangan yang hadir ini adalah makin tua makin sehat. Ayo, kemudian Bapak Ibu, untung ada waktu subuh. Kalau tadi ada waktu subuh, sendirian orang malam jauh, siang nanti. Untung ada waktu subuh. Allah memberitahu kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah sebelum matahari terbit kau bangun berbarengan dengan ayam berkokok. Ayamnya bangun, berarti bukan bangun. Nah, ulun mama aja menyentil ayamnya, gimana sekali? Ya, berkokok, memberitahu. Yang tahulah makna ayam itu berkokok. Ya ayyuhal ghafilun, udhkurullah. Hai hamba-hamba Allah, cepat kamu bangun menghadap Allah. Allah memanggil kamu lewat semua supaya kamu hidupmu berkah. Kami dididik oleh Allah bertawakal kepada Allah. Hanya binatang yang kuat tawakalnya kepada Allah. Dan masuk burung itu, burung itu paling kuat tawakalnya kepada Allah. Apabila sudah berkokok dia membuka kandangnya. Ayam itu sampainya kalau dikeluarkan dari kandang, lalu dia cari makanan ya. Cari makanan sampainya Pak RW dekat maghrib bulikan tidak ada anak pulang ada ayam. Kenapa makanya pulang? Aromnya kan? Aromnya kan? Makanya itu. Tenggoroknya punya kancang di sini. Itu penuh ada sudah. Artinya Pak RW keluarga ibu-ibu juga bapak-bapak. Kalau sudah cukup pulang, besok berpikir belum biasa usaha. Ayam setelah pagi dikeluarkan dari kandang, dia keluar usaha. Kemudian dekat maghrib manusia kan sampai yang subuh ada, sampai yang maghrib ada, zuhur asar ada. Nah ayam tawakalnya kuat, burung terbang dari makanan, pulang ada burung. Apa burung tuh apa juga kencang saja tuh. Nah, besok gue pikir pulang gak usah. Binatang yang kuat tawakalnya kepada Allah. Kalau kita mungkin ada manusia mereka, aku gue asal cukup aja sehari-sehari ini aja. Besok berpikir pulang ada lagi semut. Nah, semut ini mungkin kita ikuti. Semut ini menyimpang. Semut ini gotong royong. Semut ini tidak serakah. Gotong royong. Di masa dingin dia menyimpan untuk di masa panas. Karena panas sekali. Coba semua. Bisakah dia memperhatikan semut? Apabila ketemu gula, semut itu suaranya makan gula. Semut binatang yang menyimpang nanti suatu saat di musim paceklik sulit berusaha ada tabungan makanan. Coba itu mungkin bisa kita ikut. Yuk, makanan. Lihat subuh. Anda yang dimudahkan Allah urusan dunia? Sembahyang subuh. Salatul fajr khairun min ad-dunya wa fiha.
sembahyang fajar, maksudnya sembahyang sholat subuh, lebih baik dengerin sisinya. Pulang di pagi kemampuan hari-hari, rancak kayak sahabat, rancak sahabat sering sahabat. Anu kata Jawa ini, sering Jawa pulang ini, orang kiri kanan ulun itu bukan raja duit semua, raja duit, jujur raja duit, raja duit nggak bisa. Tapi kenapa orang raja ini kadang memakan ketupat dana? Kenapa maka orang raja duit ini kadang meminum teh bulan? Ini namanya nyambat ini pengalaman. Kenapa raja duit ini kadang memakan sayur? Tak makan sayur lagi. Ada kenapa raja duit ini kadang makan daging? Ini apa namanya ada di sini? Lihat minum raja duit itu. Ini habis aja. Begitu anu kuahnya atau kandangan itu bingung. Atau kandangan di dalam Allah, atau kandangan itu kuah. Kuahnya itu kan kental. Maka tapi bingung. Mungkin ada duit. Ini kita menyindir mudahan nang hadir nang duit sehat semua di sini. Kita doakan terus. Maka ada duit ngobrol mudahan rezekinya. Amin. Ayo. Sakalnya orang tanyai. Pak, banyak penyakit. Nah, kalau dia makan kantang di gulai, bangkainya putih. Nah, kada ada duit, gulanya mahal. Nah, kada ada duit, Prestamo ya Pak ini. Prestamo ya. Berapa harga Prestamo? Berapa? 3.000 sekaping. Nang berduit kan? Kalau makan Prestamo lah. Ada target semua harus kasih dokter. Nah, coba yang ada semua. Artinya kalau sudah anak-anak kita ini Pak Ibu menjaga sembahyang lima waktunya, dunianya dimudahkan kamu. Ini fakta coba Quran surah Toha. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini perintah Allah dalam surah Toha. Wa'mur ahlaka bis-sholati, suruhi anak-anakmu sembahyang semua. Wastabir 'alaiha, bersabarlah mengerjakannya. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Jangan lagi kalian meminta rezeki dari kami. Nahnu narzuquka. Kami sudah menyiapkan rezeki kalian. Artinya orang yang sembahyang itu, andai kata dia kadang meminta doa rezeki lagi, sembahyang sudah memudahkan rezekinya. Wal aqibatu lit-taqwa. Ini adalah bagi orang yang takwa. Sakit-sakit orang banyak bayar Bapak Ibu, Allah mudahkan rezekinya. Coba yang di hati aja, nang sembahyang 5 waktu rajin, ada tapi beri ada orang tua, tapi orang tua yang bayar. Anaknya guru anu ada kayak gue, tapi sini banyak bayar. Rancak gue ke masjid gue, sekali gue bermakanan gue, rancak ke masjid, sekali sembahyang kepada gue. Rancak gue ke masjid, sekali gue ke masjid gue makanan gue, itu aja ke sini. Tadi ke sini gitu. Kemudian Zohor, orang sembahyang Zohor. Ada yang pegang orang sholat. Karena waktu Zohor itu sibuk-sibuknya mengurus dunia. Asar ada peregangan, ketegangan itu dengan sembahyang asar.
ya tibuhan kantor mungkin asal tuh senang kalau belikan nyala bubuhan toko siap-siap anak belikan lagi maghrib kan Bapak Ibu tenggelam matahari masuk waktu maghrib Allah beritahu hai hambaku matahari sudah tenggelam sambut dengan sembahyang maghrib hai hambaku fajar mulai muncul sambut dengan sembahyang subuh hai hambaku matahari tegak di atas kepala otakmu tegang hadapi aku tenang otakmu hai hambaku ini waktu sore kamu sudah mulai mau dunia yang tegang-tegangnya sadar sudah asal sedang sudah tidak berikan hai hambaku ikan perlu istirahat aku suruh gerak dengan sembahyang isya hebatnya sembahyang maka itu secara keseluruhan hanya orang yang sembahyang subuh yang tahu dengan waktu subuh hanya orang yang sembahyang zuhur tahu waktu siang hari hanya orang yang sembahyang asar tahu waktu sore hanya orang yang sembahyang maghrib yang tahu tenggelam matahari hanya orang yang sembahyang isya orang yang tahu waktu malam hari coba orang yang ada sembahyang tahu nggak di zuhur di asar di maghrib isya dia masuk mallnya lain ke mall lain itu kadang-kadang ada ambillah kita di Banjarmasin buta mall masuk yang jam tangan error pada tahun lagi waktu juga ada Allah mengatur kehidupan hambanya lewat sembahyang olahraga nang kayak apa aja olahraga sampai fitness misalnya olahraga yang menggerakkan ke seluruh persendian badan hanya ada pada gerakan sembahyang. Silahkan analisa. Pian-pian yang hadir pun olahraga, pun olahraga. Olahraga yang menggerakkan ke seluruh persendian badan hanya sembahyang. Sebab badan kita ini tidak mengalami kekakuan. Coba pian yang olahraga berat, misalnya pian main sepak bola, pian nih senang sepak bola, ulun jadi bisa main sepak bola, kita ditondokan, tapi ulun besar rumah, ada yang masuk bulannya ada uang, ulun besar rumah tidak. Besoknya ada lagi main sepak bola, tingkut apa? Orang yang tidak terbiasa olahraga berat, kalau olahraga berat, hati-hati tumbang di lapangan. Ada sedikit manusia Bapak Ibu yang meninggal di lapangan. Ada orang kampung kami, dia olahraga sepak bola Bapak Ibu. Dia kursus sepak bola kursus sekarang ini kan. Oh Bapak Ibu, termasuk mulai karirnya bagus. Pertandingan dia memenangkan. Sakalinya kecapean kuliahnya, duduk minum es langsung meninggal dunia di tempat. Itu namanya sebutnya yuk minum es langsung meninggal dunia. Ayo orang bertakwa imbas sembayangan saya selalu minum es dan meninggal lagi. Ayo sampai namanya olahraga apa aja berenang tanpa air apabila ada pemanasan berbahaya. Belum bertakwa adalah kita sebelum sembahyang pemanasan dahulu. Masya Allah sembahyang ini tidak mengalami ketakwaan. Orang yang sembahyang lima waktunya hebatnya sembahyang. Kita teruskan lagi makin perutnya waktu. Apabila orang kepada sembahyang pasti orang terbaik. Itu bikin hak menilai manusia ini orang sembahyang ada. Kayak apa aja baiknya, apanya yang baik. Apabila ada sembahyang baik. Rahasia kehidupan ada dalam sembahyang. Ini imam. Ini makmum. Sembahyang mengajarkan gotong royong.
Ada orang hidup masa bodoh dengan sekitarnya, orang bergotong royong, dia masa bodoh. Padahal dia diam di kampung itu, orang kampung RT pengumuman, semua warga kita gotong royong karena kita hendak menghadapi haul guru kumpul. Itu mungkin dia tidak sembahyang. Imam aja Bapak Ibu diturunkan oleh makmum, kan imam itu bisa dilupa. Lima rakaat, subhanallah, ujian makmum. Nah, makmum saya menerima. Berarti imam tak lima rakaat. Makmum menurut diturunkan imam nggak ada. Apabila makmum terlambat datang, nggak sempat dia baca Fatihah atau sempat baca Fatihah tapi tidak sempurna, Fatihah sampai hai makmum ditanggung imam. Langsung terdoktrin sifat gotong royong di dalam jiwa orang yang mau sembahyang lima waktu berjamaah. Coba sembahyang sorangan, yang pikiran itu urun bang, yang kira-kira sama aja. Yang di iblis ini di budaya saudara. Allahu Akbar, keingatan waktu koyo berapa sekilo. Allahu Akbar, hari ini kemana aku ini di jalan di Murjani kalau Pak Haji Suhaimi ini. Misalnya, kita tahu bujur untuk ulun pernah melihat sini olahraga. Pikiran baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah sampai iya karena dua alhamdulillahirabbil alamin sampai ar-rahmanir rahim atau nya malik yaumiddin sampai dibaca malikin nas ilahin nas. Ini gara-gara sorangan sembahyang ada di nama Nabi rokok sampai cenderung sujud kan sunnahnya bilang masih mau biar dia kalau rokok tuh nah kata tadi dia sunnahnya bilang Allah biar dia tentang sudah hanya Allah liman hamidah Allahu Akbar pikir sujud kedua ada sujud pertama nah dawur dulu pun nah mengaku ini kemudian sampai sujud terakhir ini 3 ke 4 kira-kira 3 kalulah Allah Akbar ya selama Allahu Akbar kok itu aku anak sembahyang anak sujud tak sahwi Allah sampai salam ini dia sujud sahwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada cucu di situ cuk kayak tadi berapa katanya 6 ada gotong royong. Orang yang sedang berjamaah disiplin, dia terdidik taat kepada pemimpin. Jangan buruk sangka dengan orang Islam. Orang Islam itu dididik dalam sebuah taat kepada pemimpin. Selama pemimpin itu benar memimpinnya, wajib ditaati. Selama pemimpin itu tidak benar memimpinnya, mufakat. Yang imam 5 rakaat yang dikutikan. Ya. Nah, ini lagi rahasia kehidupan Bapak Ibu. Kita sembahyang berdiri betul ya? Berdiri betul. Apa isyarat dari berdiri betul? Kita tegak. Manusia ini Pak ini kadang-kadang dia tegak. Karirnya bagus. Dia orang ini naik daun. Daun itu orang naik Pak. Oh, naik daun. Karirnya bagus. Kehidupannya bagus. Sukses. Tegak dia. Tidak selamanya orang itu jaya. Tidak selamanya orang itu jaya. Walaupun ngarannya bisa disampaikan. Ada orang toko uang jaya. Jaya. Suatu saat dia akan runtuh. Uang kita bisa memakai bungkuk. Nah, itu isyarat ada mau papa ini tegak terus. Ada namanya bungkuk. Nah, bungkuk. Ikan hendak ada masa yang tegak, ada masa yang jaya. Ikan kena uji kena, ikan akan mengalami
mungkin usahamu mulai macet, kesehatanmu juga ikan harus kubungkukan dulu. Ternyata ketika dia itu diuji oleh Allah, dia bisa tongkat kembali. Ada manusia yang seperti itu. Namanya tidak. Ternyata dia naik lagi. Sebelum-sebelumnya dia diuji. Akhirnya bermasalah ekonominya, bermasalah kesehatannya, bermasalah karirnya. Dia kadang-kadang difitnah dan sebagainya. Kemudian menurut ternyata sekarang naik lagi. Ada juga manusia itu banyak. Tegak ke bawah. Tegak ke bawah. Akhirnya sujud. Sujud itu tahu penghinaan yang sempurna kita menghadap Allah. Karena yang paling mulia di badan kita ini kepala. Yang paling mulia di kepala kita ini muka. Yang paling mulia di muka kita ini dahi. Makanya dahinya kita sujud. Orang tak ada tangan baik gue masih bisa sukses hidupnya. Orang tidak punya kaki masih sukses hidupnya. Belum bertanya orang yang tidak punya kepala bisa lah sukses. Allah suruh, hai hambaku, hinakan dirimu karena yang maha mulia itu aku. Kemuliaan yang aku berikan itu hanya titipan, bukan milikmu, hai hambaku. Ada kalau kita sombong. Nah, kemudian duduk lagi, bisa masih bangkit. Sujud lagi, 2 kali sujud. Coba itu gerakan-gerakan dalam sembahyang. Sujud aja yang 2 kali. Itu penghinaan yang sempurna dari kita. Makanya ada boleh sampai yang menonton dari ibu-ibu ini. Ibu-ibu pelakon piatu jangan mandiri. Bapak-bapak piatu jangan mandiri. Yang makan coba. Kemudian duduk. Suatu saat kita bongkok, suatu saat kita tidak bisa berdiri lagi. Kita mungkin sembahyang dalam keadaan tidur. Tidak bisa duduk berbaring, tetap sembahyang. Tidak bisa berbaring bangun, orang siap-siap membayangkan. Semuanya ada dalam kehidupan. Ada kalanya orang tertegak, jaya dia. Kadang-kadang dia ditipu orang, mulai dia turun, kemudian dia bisa bangkit lagi, tidak. Semuanya ada dalam kehidupan. Ternyata sembahyang membentuk mental yang kuat, kedisiplinan yang tinggi, sukses dunia akhirat. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali rahasia di balik semuanya ini, dan apalagi yang menyebabkan lemah itu salah memilih kawan itu bisa membuat kita sengsara hidup kita. Nah, itu nanti kita bahas. Insya Allah cari kawan yang takwa, itu nanti kita bahas minggu depan. Insya Allah. Mudah kita selamat semuanya. Dengan rahasia sembahyang ini membuat hidup ini sukses dan berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah ya nasta'in wa nasta'in. Allah anta alaihim wa alaihim wa amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.